Shalom, puji Tuhan. Kembali pada hari ini kita masuk dalam renungan online. Sebelumnya mari saya ajak saudara sekalian kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya baik keadaan kami ketika kami mengerti firman-Mu dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Berkati beberapa saat ke depan Tuhan, supaya menjadi berkat yang kekal untuk setiap daripada kami yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan membicarakan topik mengenai sarana pertumbuhan. Sarana itu adalah kata lain dari cara atau melalui apa sehingga bisa terjadi pertumbuhan rohani. Ada 3 pokok bagian yang akan dibicarakan, tapi pada hari ini kemungkinan kita akan berbicara mengenai 2, yaitu pernyataan Alkitab dan prinsip mengenai pertumbuhan. Pada bagian berikutnya kita akan baru membicarakan bagaimana mempraktekkan sarana atau cara untuk bertumbuh secara rohani. Di Mazmur 1 ayat 3 jelas sekali firman Tuhan mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi secara firman Tuhan, bertumbuh itu adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di mana pada waktunya pohon itu akan mengeluarkan buahnya, dan pada setiap saat daunnya tidak akan layu. Dan berarti apa saja yang kita perbuat, Tuhan buat berhasil. Itu adalah gambaran dari bertumbuh secara rohani. Jadi sarana pertumbuhan adalah sumber-sumber kasih karunia yang dipakai Roh Kudus untuk memberi, meningkatkan dan menjaga pertumbuhan. Jadi ada cara-cara yang merupakan sumber dari kasih karunia yang oleh Roh Kudus dipakai untuk membuat kita, memberikan kita dan meningkatkan, menjaga pertumbuhan rohani kita. Ada segitiga emas yang seperti kita bisa lihat di PowerPoint yang ditayangkan, bahwa ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat dari kehidupan rohani kita, berakar dalam Kristus, dan kita bergantung kepada karya Roh Kudus, dan kita melalui kehidupan sehari-hari, peristiwa sehari-hari, dan kita melakukan disiplin rohani secara terus-menerus, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, maka itu akan menjadi sarana dari pertumbuhan setiap daripada kita. Menjadi cara bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani. Jadi ada dorongan pimpinan urapan daripada Roh Kudus, ada peristiwa sehari-hari, kejadian sehari-hari yang kita alami, dan juga ada disiplin rohani yang harus kita lakukan supaya setiap daripada saudara dan saya bisa bertumbuh secara rohani ke arah Kristus. Jadi prinsip dalam menggunakan dan menanggapi sarana pertumbuhan, prinsipnya adalah pertama, didorong oleh kasih kepada Bapa menuju keserupaan dengan Kristus dengan bergantung pada karya dari Roh Kudus. Jadi ada poin yang penting sekali, yaitu didorong oleh kasih kepada Bapa. Jadi bukan hanya sekedar kita menjalankan disiplin rohani, bukan hanya sekedar kita mendengarkan pimpinan Roh Kudus, bukan hanya sekedar kita melewati peristiwa sehari-hari, tapi kita harus memiliki kasih, dorongan kasih kepada Bapa. Prinsip daripada kasih kepada Bapa adalah akar masalah disiplin rohani, bukanlah disiplin dan tekad, melainkan hasrat dan kerinduan. Jadi bukan hanya kita tuh seperti mempunyai target goal untuk mencapai sesuatu saja, tetapi kita harus memiliki hasrat, harus memiliki kerinduan. Karena kekristenan adalah mengenai hubungan, di mana hubungan itu kalau tanpa dasar kasih, maka hubungan itu akan menjadi hambar, hanya sekedar target dari suatu pekerjaan atau suatu tujuan. Dan itu bukanlah prinsip daripada pertumbuhan rohani. Jadi kewajiban boleh-boleh saja dan dapat menghasilkan beberapa tanggapan yang indah dan hebat, tetapi ada
Ada kalanya kita harus memiliki kewajiban sebagai alat bantu sampai cinta kita dipulihkan. Akan tapi jika kita terlalu dikungkung secara permanen dengan kewajiban dan hukum, maka kita akan menjadi hambar, tawar dan mati. Bukannya kita bisa menjadi hidup. Jadi kita harus memiliki hasrat. Kalau kita misalnya memberikan sekuntum bunga kepada seseorang, dan yang menerima bunga itu mengatakan, "Oh, indah sekali bunga ini, terima kasih untuk perhatianmu." Lalu kita menjawab, "Oh, tidak perlu berterima kasih, saya hanya menjalankan kewajiban." Ya otomatis yang menerima bunga tidak akan merasa senang, tapi hanya merasa, "Loh, kok seperti itu?" Tapi semisalnya kalau kita memberikan bunga, sekuntum bunga mawar, dan yang menerima mengatakan, "Oh, indah sekali bunga ini, terima kasih untuk perhatianmu." Dan kita membalas dengan mengatakan seperti ini, "Sungguh bahagia hatiku melihat engkau senang." Saya percaya maka yang kita beri bunga akan menjadi sukacita sekali dan akan merasa sangat dihargai dan dikasihi. Demikianlah prinsip daripada sarana pertumbuhan. Jadi harus memiliki satu dorongan hasrat kasih kepada Bapa, dan didorong oleh kasih kepada Bapa untuk menuju keserupaan dengan Kristus dan dengan bergantung pada karya daripada Roh Kudus. Jadi ada 3 poin: dorongan hasrat kasih kepada Bapa, dibantu oleh karya Roh Kudus dengan tujuan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Disiplin dalam hal apapun juga yang terpenting adalah tujuannya. Sebagaimana berlatih musik atau berolahraga, sedikit sekali manfaatnya jika kita tidak bertujuan untuk bisa memainkan lagu dengan baik atau ingin hidup sehat. Demikian pula akan sedikit sekali manfaat dan perkembangannya jika kita melatih disiplin rohani kita tanpa tujuan untuk hidup kudus atau menjadi serupa seperti Kristus atau hidup menurut kemauan Allah. Jadi harus mempunyai tujuan, saudaraku. Untuk sarana pertumbuhan kita menjadi benar, kita harus mempunyai tujuan. Bukan hanya disiplin, tapi kita punya tujuan untuk kita raih, yaitu supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Ada karya Roh Kudus yang kita pakai untuk membantu kita dalam menjalani peristiwa sehari-hari dan dalam melakukan disiplin rohani supaya kita mengalami pertumbuhan yang baik dan sehat. Pertumbuhan adalah karya daripada Roh Kudus. Kita bisa mengatur layar, gambarannya adalah seperti sebuah perahu yang mempunyai layar, dan kita bisa mengatur layarnya dan menggambarkan sirip kemudi supaya apa? Supaya layar itu bisa menerima angin, dan supaya dengan angin yang diterima itu maka kapal itu, perahu itu bisa digerakkan menuju ke arah yang kita mau dengan kemudi. Tetapi ketika kita tidak mengarahkan layar kita kepada angin yang adalah karya daripada Roh Kudus, maka perahu layar kita tidak akan berjalan kemana-mana. Tugas kita dalam melakukan segala sesuatu yang memungkinkan kita untuk bisa menangkap angin atau karya daripada Roh Kudus itu dan memakai angin itu untuk menggerakkan perahu yang kita kemudikan. Jadi bukan hanya menghitung beberapa ayat Alkitab yang kita baca atau beberapa menit yang kita gunakan untuk berdoa ketika kita melakukan disiplin rohani, tetapi tugas kita untuk menggunakan aktivitas ini atau disiplin rohani ini untuk menciptakan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita berdoa, itu bukan hanya seberapa lama, seberapa banyak, tetapi kita menyediakan kehidupan kita pada waktu-waktu itu. Di dalam waktu teduh kita, di dalam saat teduh kita menyediakan kehidupan kita supaya apa? Supaya Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya bisa bekerja dalam kehidupan kita, membuat kita bertumbuh, sehingga apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dinyatakan, maka Dia akan berbicara kepada kehidupan kita. Dan kita tahu sekarang bahwa di Roma 8 ayat 28-29 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Allahnya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak
saudara. Jadi firman Tuhan sudah menyatakan bahwa Tuhan ingin menjadikan saudara dan saya serupa seperti Kristus. Tetapi ketika kita tidak menyediakan kehidupan kita melalui disiplin rohani, melalui pimpinan Roh Kudus untuk supaya Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita, maka kita tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengubah kita menjadi seperti yang Tuhan mau, yaitu menjadi serupa seperti Kristus. Tapi ketika kita melakukan disiplin rohani kita dengan dorongan hasrat kasih kepada Bapa, dan kita percaya bahwa Roh Kudus memimpin kita melalui peristiwa kehidupan sehari-hari, supaya kita dibawa ke arah pertumbuhan melalui sarana itu menjadi makin serupa seperti Kristus. Charles Ricks mengatakan Allah menggunakan peristiwa dan tantangan hidup sehari-hari untuk membentuk kita menjadi serupa dengan putranya. Hasil akhir ini meneguhkan kemampuan Allah dalam berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan demi kemuliaannya. Saudara, ketika kita sebagai orang tua, kita memiliki anak mulai dari usia kecil, kita ingin dan rindu supaya anak kita dari usia bayi bertumbuh menjadi anak-anak. Kita mengajari mereka bahkan merangkak, kita mengajari mereka berjalan, bahkan kita mengajari mereka berkata-kata. Supaya apa? Supaya bayi kita, anak kita bisa menjadi serupa seperti kita, seperti orang-orang lain. Demikian pula Bapa yang di sorga, melalui kehidupan sehari-hari Tuhan ingin menggunakan, membentuk kita untuk supaya kita menjadi makin hari makin serupa seperti Dia. Kita menyuruh anak kita untuk sekolah, kita mendidik anak kita untuk melakukan sesuatu, berdisiplin, belajar. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi serupa seperti kita, seperti yang kita mau. Karena kita percaya bahwa apa yang kita mau terhadap anak kita itu yang baik. Seperti yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, Tuhan ingin menjadikan kita serupa seperti Kristus. Tapi melalui kehidupan sehari-hari, di mana banyak sekali kejadian demi kejadian itu terjadi, Dia akan berusaha mengubah saudara dan saya. Demikian pula ketika anak kita menjalani sekolah, menjalani masalah dalam lingkungan, dalam keluarga, dalam pergaulan. Tetapi itu semua adalah untuk membentuk anak-anak kita menjadi serupa seperti yang kita mau. Karena itu adalah proses yang kita pakai, proses yang dipakai Tuhan. Kalau seorang tukang pahat, memahat, mengukir sebuah patung, maka dia menggunakan palu dan menggunakan pasak untuk supaya bisa membentuk daripada patung itu. Maka itu akan ada rasa kesakitan, ada keberhasilan, ada penderitaan, ada pencobaan, ada pernikahan, ada pekerjaan. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu gambarannya adalah seperti diproses, dibentuk seperti seorang tukang patung memahat patung dari sebuah batu, di mana terjadi pembentukan, terjadi proses, terjadi pemberitaan, terjadi penghancuran. Dan itu adalah gambaran daripada bagaimana Tuhan memakai peristiwa sehari-hari dalam kehidupan saudara dan saya untuk kita bisa dibentuk seperti yang Tuhan mau. Seperti ceritanya Ayub, ketika Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami kebangkrutan, ketika dia diizinkan Tuhan untuk mengalami kehilangan dari seluruh anak-anaknya, ketika dia diizinkan untuk mengalami sakit penyakit, dan bagaimana dia meresponi semua itu sehingga dia bisa mengenal Allahnya dengan benar dan baik, sehingga dia bisa tahu siapakah Allahnya yang benar. Dan Tuhan membentuk, memproses sampai pada akhirnya ketika Ayub sadar bahwa ia mengerti dan mengenal Allahnya dengan benar, maka Allah memulihkan semua dari kehidupan Ayub. Baik secara keturunan, dia diberikan putra putri lagi, dia diberikan harta kekayaan yang luar biasa, dan kesehatannya dipulihkan dalam sekejap. Demikianlah Tuhan membuat peristiwa sehari-hari dalam kehidupan saudara dan saya untuk supaya kita semua bisa dibentuk, diproses oleh Tuhan menjadi seperti yang Tuhan mau, yaitu menjadi serupa, menjadi gambaran seperti Kristus sebagai yang sulung. Kalau hari ini kita mengalami pandemi COVID-19, saudaraku, di mana banyak penderitaan terjadi secara perekonomian, secara kesehatan, dan secara ketakutan, di mana kita mau keluar saja takut, kita mau bekerja saja takut, tetapi kita tidak bisa tidak bekerja, kita tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Dan bagaimana hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap saudara saya, perlindungan, penyertaan Tuhan membuat kita melewati hari demi hari dalam masa pandemi ini, dan kita dibentuk untuk menjadi serupa seperti Kristus, yaitu kita makin hari makin bergantung kepada Tuhan. Kita punya waktu teduh pribadi, kita punya
disiplin rohani yang kita tingkatkan, karena mungkin untuk beribadah di gereja tidak semudah dahulu, saudaraku. Bahkan banyak gereja masih belum berani untuk mengadakan secara offline, sehingga mereka mengadakan online seperti yang saudara dengarkan melalui siaran online sekarang ini. Dan saya percaya peristiwa yang kita hadapi hari-hari ini itu akan sangat berguna ketika kita meresponi karya daripada Roh Kudus dengan benar dan baik. Seperti ketika kita mengemudikan perahu layar, kita mengarahkan arah daripada layar itu kepada angin atau karya Roh Kudus, sehingga melalui itu maka kita bisa mengemudikan dan ada angin yang mendorong perahu yang kita kemudikan. Demikian pula dengan apa yang kita alami sekarang ketika kita mengerti dan kita bergantung kepada Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam kehidupan kita, dan kita melakukan disiplin rohani yang cukup, sehingga melalui peristiwa sehari-hari ini maka Tuhan akan bekerja mengubahkan saudara dan saya bertumbuh untuk makin hari makin serupa seperti Kristus, dengan satu catatan bahwa kita harus mempunyai dorongan hasrat hati untuk mengasihi Bapa sebagai sumber dari motivasi kita untuk melakukan semua ini. Jadi disiplin rohani itu adalah setiap aktivitas yang bisa membantu saudara dan saya untuk memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Kristus. Setiap hal dapat berfungsi sebagai latihan rohani. Ada beberapa latihan mendasar, kita semua tahu pada link yang sudah dicantumkan di bawah ini. Kita semua tahu bahwa kita harus memiliki disiplin rohani. Waktu teduh adalah waktu pribadi dengan Tuhan, di mana kita menyediakan waktu secara khusus bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah waktu tentu kita merupakan sentral daripada semua disiplin rohani, yang mana secara vertikal kita berdoa secara kepada Tuhan, dan secara Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan kita bersaksi kepada saudara seiman kita, memberitakan, bersaksi melalui kehidupan kita, dan kita bersekutu secara horizontal dengan saudara seiman kita, dengan saudara kita. Dan itu adalah disiplin rohani yang harus kita lakukan. Karena 1 Timotius 4 ayat 8 Rasul Paulus mengatakan, latihan badani terbatas gunanya. Kita kadang-kadang melatih tubuh kita untuk menjadi sehat selama kita hidup. Seumur manusia adalah 70-80 tahun. Hari-hari ini mungkin bisa sampai 100 tahun kita masih sehat selama 100 tahun. Tetapi itu hanya terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ketika kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan, itu bukan saja berguna untuk kehidupan selama kita masih hidup di dunia yang fana ini, tetapi itu akan sampai pada kekekalan, saudaraku. Dan ketika misalnya kita mendengar satu pengumuman bahwa kita adalah orang yang dipilih untuk melakukan sebuah lari maraton, pertandingan maraton yang dilakukan oleh negara kita, di mana kita diutus oleh tempat atau kota di mana kita berasal, kita tidak mungkin langsung bisa melakukan pertandingan itu dengan segera. Karena apa? Untuk berlari maraton, saudaraku, kita harus melatih. Untuk berlari, bisa berlari maraton, kita harus menjaga pola makan kita, kita harus menjaga pola hidup kita, kita harus melakukan latihan yang tertentu supaya kita bisa melakukan maraton. Karena maraton bukan hanya sekedar melakukan pertandingan yang simpel, tetapi untuk melakukan sesuatu perjalanan, satu perencanaan, dan dibutuhkan persiapan yang matang. Demikian pula untuk pertumbuhan rohani, saudaraku. Tidak bisa sekejap hari ini kita bertobat, kita besok langsung jadi pendeta. Kita hari ini masuk STT, kita lulus STT langsung kita mengerti semuanya. Tidak, saudaraku. Tetapi melalui karya Roh Kudus yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya, dan melalui disiplin rohani kita secara terus-menerus, dan melalui bagaimana kita meresponi peristiwa sehari-hari dalam kehidupan kita dengan dorongan dan hasrat kasih kepada Bapa. Supaya apa? Dengan tujuan supaya kita menjadi makin serupa seperti Kristus. Jadi pertumbuhan bukan soal berusaha lebih keras, tetapi berlatih lebih bijaksana. Jadi kalau maraton bukan saudara berlatih seperti saudara lari cepat 100 meter, 200 meter, tetapi saudara harus melatih lebih bijaksana, mengatur kekuatan stamina saudara untuk bisa menyelesaikan misalnya 5 km maraton. Itu bukan sesuatu yang mudah dan dibutuhkan untuk latihan, saudaraku. Jadi Donald S. Whitney mengatakan, keinginan yang bagaimanapun kuatnya untuk berdisiplin tidak dapat membuat seseorang menjadi kudus, karena kekudusan adalah pemberian semata dari Allah. Tetapi kita dapat melakukan sesuatu untuk melatih diri kita dalam kekudusan
Allah memberikan kita disiplin rohani untuk menerima karunia-Nya dan untuk bertumbuh dalam kekudusan. Dengan melakukan disiplin rohani, kita menempatkan diri di hadapan Tuhan agar Dia bekerja dalam diri kita. Jadi bukan serta-merta ketika kita setiap hari membaca firman 20 pasal, menyediakan waktu 3-4 jam untuk merenungkan firman Tuhan, dan serta-merta kita dalam jangka waktu sekian lama kita menjadi orang kudus. Tetapi tidak, saudaraku. Tetapi ketika kita melakukan disiplin rohani kita, maka pada saat itu kita membuka diri kita, hati kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang telah berada dalam diri kita melalui Roh Kudus-Nya yang telah dimeteraikan itu boleh bekerja mengubah saudara dan saya makin hari makin serupa seperti Kristus. Dan itu adalah satu proses yang harus terjadi, yang harus dijalani, bukan bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk atau serta-merta terjadi, saudara. Jadi disiplin rohani itu adalah setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Kristus. Jadi setiap perkara dalam kehidupan kita, ketika kita menjalankan dan melakukan seperti kalau Kristus yang melakukan, maka itu adalah merupakan disiplin rohani kita. Jadi prinsip dalam menggunakan dan menanggapi sarana pertumbuhan. Pertama, didorong oleh kasih kepada Bapa menuju keserupaan dengan Kristus dengan bergantung pada karya daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan setiap daripada kita supaya kita boleh memakai sarana pertumbuhan, yaitu melalui kasih kita kepada Bapa, yang mana dengan tujuan supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Dan itu adalah sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan ketika kita menyerahkan semuanya kepada Roh Kudus untuk menuntun, memimpin, membentuk kita makin hari makin serupa seperti Kristus. Dan itu adalah sarana pertumbuhan yang mana yang akan membuat kita makin hari makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan, karena di dalam rancangan-Mu Engkau akan menjadikan Kristus sebagai yang sulung, kita serupa dengan Kristus sebagai adik-adiknya yang bungsu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu boleh dimeteraikan dalam hikmat kami, supaya kami boleh melakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh setiap hari kami melakukan disiplin rohani dan menjalankan peristiwa sehari-hari kita dengan bergantung kepada Roh Kudus, supaya dengan kasih kita kepada Bapa, maka Tuhan akan membuat kita makin serupa seperti Kristus. Sehingga ketika kita diberkati, maka berkat itu boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, memberitakan Injil, menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga semua yang mendengar percaya dan bertobat Tuhan. Mulai hari ini juga sampai Engkau datang kedua kalinya, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.